yang dipakai di cincin. Oke, sekalian Rudy mau tanya akibatnya apa nih kalau ini kayak begini terus? Oh, jadi orang tua tadi ini isinya. Ya, ini orang tua tadi berasal dari sini. Oke, ada komentar mungkin dari Dila dulu. Saya tipikal orang yang real dan reality. Jadi nggak suka sama yang berbau-bau aura mistik, magic gitu, nggak suka. Nggak suka, jadi kamu malah jadi ilfeel. Ilfeel. Oke, Sahara, gimana tanggapan kamu? Saya itu jujur ya Mas. Jujur dong, jujur. Jadi waktu itu saya tuh mendambakan laki-laki yang kayak superhero gitu, kayak Superman gitu ya kan. Oh ya? Ya. Terus? Jadi agak-agak tertarik juga nih sama malah tertarik? Arya. Ya mungkin dia pasti akan jaga saya dong. Oh malah kamu tertarik? Mendambakan seorang cowok yang kayak superhero? Betul, betul banget. Ya amin. Maunya Kak? Atau oke, jadi bayangan kamu kok dapet cowok superhero tuh apa? Jadi bisa dilindungi? Bisa dilindungin, karena saya itu kan membutuhkan sosok yang benar-benar melindungi saya gitu. Jadi saya tuh merasa nyaman ada di samping dia. Jadi kayaknya Arya ini ya boleh lah. Boleh lah. Ya. Oke. Mungkin Rudy tertarik ya kayak dua wanita ini? Atau mungkin mau Dila dulu apa Sahara dulu nih? Dia punya aura yang menyenangkan. Oke. Boleh tangannya pinjam? Banyak disukai, juga banyak dibenci. Dalam pekerjaannya reputasi dia bagus. Tapi dengan teman-temannya, dia sering jadi bahan bulian. Jadi bahan bully. Sejauh ini baik-baik saja, cuma ada satu masalah, seperti ada energi asing. Kamu pernah pelet? Pernah merasa tapi nggak kepikiran ke situ. Dia pernah dipelet dengan seorang laki-laki yang sudah beristri. Oh ya? Boleh diceritakan? Jadi bukan aku sombong atau gimana. Dalam kehidupan aku, laki-laki itu aku pengennya milih. Dan banyak laki-laki yang mendekati. Hanya saja aku harus memilih yang terbaik dari mereka. Begitu saya bertemu dengan orang ini, kok saya merasa nyaman, comfort. Padahal orang ini nothing gitu. Teman-teman pun sampai sama dibilang sama si Bang Rudy ini, kalau aku katanya kayak dipelet gitu. Tapi aku nggak percaya gitu. Kok bisa sih lu suka sama dia, terus bisa sih hubungan sama dia? Banyak lagi laki-laki yang lebih baik dari dia gitu. Beb, yang namanya cinta itu kan gak bisa milih harus jatuh ke siapa gitu kan. Mungkin ini takdir gua, Tuhan sudah mentakdirkan aku udah jatuh hati ke dia gitu. Akhirnya aku ngejalanin aja sama dia, meskipun tahu dia udah punya istri. Aku lama-kelamaan terbongkar semua kalau dia itu masih sama istrinya gitu. Ya namanya laki-laki, ngomong manis-manis lah di depan bahwa dia udah bercerai lah, duda lah, bahwa dia butuh istri lah, butuh pendamping. Dan memang kebetulan saat itu aku memang pengen serius gitu. Kenapa sih suka cowok yang berumur? Gak pelit. Gak pelit, oh jadi materi. Ya salah satunya itu. Oke, apa-apa, realistis. Jujur ya. aja, perempuan kan semua sama. Oke, oh begitu, semua sama Sarah? Enggak ya. Oke. Arbi ada yang perlu dibuktikan nggak dari ucapan Dila ini? Ada sih beberapa hal yang harus dibuktikan. Kenapa memilih cowok yang berumur 40 sekian, terus apakah hanya materi saja yang dicari atau seperti apa? Boleh dibuktikan. Oke, silakan. Boleh Arya berdiri di sebelah sana. Sambil kursinya. Boleh duduk sini. Oke. Namanya siapa? Dila. Dila, oke. Dila. Lihat titik merah di sana.
sekarang fokus ke titik merahnya. Iya. Saya hitung 1 sampai 5. Setiap hitungan, bayangkan dan rasakan diri kamu lebih nyaman, lebih rileks dari sebelumnya. Kakinya boleh dilurusin lagi. Oke. Lebih tenang, lebih nyaman. Oke, 1, lebih tenang, lebih nyaman dari sebelumnya. 2, lebih nyaman lagi. 3, sangat nyaman, lebih rileks. 4, dan 5, lebih tenang, lebih nyaman lagi. Pertahankan posisi badannya senyaman mungkin, serileks mungkin. Jangan sampai tertidur. Lebih tenang, lebih nyaman lagi. Sekarang apapun yang Anda katakan itu menjadi realita dalam pikiran Anda. Apapun yang Anda rasakan dari pikiran Anda dari ujung kepala sampai ujung kaki dan dalam hati Anda akan menceritakan segala sesuatu yang terjadi di masa lalu, entah itu percintaan, keluarga, ataupun orang tua Anda. Anda akan ceritakan kenapa Anda memilih pria berumur sekian tahun dan kenapa memilih materi segala macam. Itu akan Anda kemukakan ketika Uya bertanya sesuatu. 1, 2, dan 3, lebih jujur dari sebelumnya. Boleh? Kenapa kamu suka cowok berumur? Lebih mengerti keadaan. Keadaan seperti apa? Materi. Materi? Iya. Kenapa? Ada masalah dengan materi dalam hidup kamu? Sebenarnya kalau untuk dibandingin dengan teman-teman nggak masalah. Cuman aku ini tipikal orang yang mengerti diri sendiri bahwa aku tuh harus bisa mempunyai sesuatu yang aku mau. Makanya kamu sama Arya ini kayak nggak tertarik karena kalau menurut kamu dia tidak cukup secara materi gitu? Jujur? Sebenarnya aku tidak gampang menilai seperti itu. Iya. Karena kan aku juga belum kenal sama Arya. Iya. Yang saya lihat dari pertama kali seseorang tuh nggak bisa langsung judge. Dia nggak bisa. Aku harus jalanin dulu. Apakah dia mampu untuk berjuang? Jadi intinya patokan pertama materi ya? Iya. Andai kata nih saya kasih kamu pilihan dan kamu harus jawab dengan jujur. Ada pria umur 28 tahun yang cukup. Ya cukup lah. Biasa-biasa aja. Nggak kere, nggak miskin, tapi nggak kaya. Terus ada pria berumur 50 tahun sangat kaya raya. Mau sama kamu dua-duanya, kamu pilih yang mana? 50 tahun. Oke, cukup jelas. Karena bagi saya di umur laki-laki 28 tahun itu dia masih happy cari perempuan lain. Ada hubungan ya? Iya, masih suka ngelihat-lihat cewek lain. Tapi kalau udah berumur itu puber keduanya kan udah hilang. Ya nggak apa-apa, kita hargai bahwa setiap orang punya sikap masing-masing ya. Dan dia juga sudah realistis ya. Oke. Arbi bisa netralisir lagi? Boleh. Tarik nafas latih dulu. 1 detik kembali seperti semula, lebih tenang, lebih nyaman, lebih rileks lagi. Oke, boleh balik lagi ke sana. Oke, saya tertarik deh. Coba kamu duduk di situ, Arbi. Saya tertarik dengan dia suka dengan cowok seperti superhero. Saya coba lakukan lagi. Saya pengen dengar penjelasan jujur dari dia. Oke, namanya siapa? Sahara. Oke. Sahara ini hawanya panas. Panas. Lebih ke apa ya? Lebih ke gairah. Oke, coba buat dia bercerita coba. Oke. Sekarang boleh matanya tetap seperti ini, fokus ke ujung sana. Oke. Ketika saya hitung 1 sampai 5, munculkan segala sesuatu yang ada dalam diri Anda, munculkan kembali segala sesuatu emosi Anda, cerita Anda, biarkan itu menjadi realita dalam pikiran Anda, lebih nyata, lebih tenang, lebih nyaman dari sebelumnya. Ketika saya hitung 1 sampai 3, semuanya kembali seperti semula, biarkan Anda menjadi apa adanya di masa lalu Anda bisa berceritakan apapun yang ada dalam hati Anda. 1, 2, dan 3. Oke, ceritakan kembali Oke, Sahara. apa yang terjadi. Iya. Saya mau tanya sama kamu. Kamu bilang kamu tertarik justru dengan Arya setelah tahu dia punya ilmu kebal. Kamu pengen punya cowok superhero. Ada apa? Punya pengalaman yang tidak mengenakan? Waktu itu Kenapa kamu mulai bergetar tangan kamu? Ceritain aja. takut, Mas. Aku tuh takut. Takut. Cerita apa? Santai, relax. Tenang, ngomong. Pada suatu malam itu aku pernah jalan tuh sama cowok aku kan. Suatu malam. Malam, oke. Dan entahlah jam berapa ya, mungkin kayaknya sih sepertinya jam 12-an ke atas malam gitu ya. Jam 12 ke atasan malam itu tuh tempatnya sepi dan yang saya ingat itu bener-bener lampu penerangan pun tidak ada sama sekali. Kamu jalan sama siapa? Sama pacar saya. Sama pacar kamu, oke. Betul. Waktu itu kita naik motor ya. Oke. Motor. Terus
di tengah jalan kayak gitu, tiba-tiba kami itu dibegal, Mas. Dan kenapa, Mas? Tahu nggak? Cowok saya yang gila nggak, dia itu nggak bisa ngelindungin saya. Apa yang terjadi? Oke, terus ceritain aja. Nggak. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi Begal di itu kamu malam itu? ada 5 orang, kurang lebih 5 orang. 5 orang. Dan cowok saya bilang apa? Bebasin gua dan lu boleh lakuin apa aja ke cewek gua. Dia bukan orang saya. Oke, tapi terus dia pergi. Pergi, terus cowok kamu dibebasin? Dia pergi, Mas, dia pergi. Terus? Saya udah teriak minta tolong sama dia. Cowok kamu nggak peduli? Dia nggak peduli. Oke, yang terjadi sama diri kamu adalah? Peduli. Ya mereka melecehkan saya, Mas. Melecehkan saya. Kamu dilepas? Iya, tapi saat itu saya udah lemes, Mas. Oke. Saya kecewa sama laki-laki itu. Oke. Saya kecewa. Oke. Saya Benci sama dia. Oke, setelah kejadian itu laki-laki itu masih berhubungan dengan kamu? Enggak, semua kontak diblokir sama dia. Dia justru yang blokir? Blokir semuanya. Saya cuman, kayaknya tuh saya pengen samperin dia, saya pengen pukul dia sama, kayak hampir sama dia, tau gak? Ya. Karena dia tuh udah bener-bener laki-laki kurang ajar, bener-bener laki-laki tidak bertanggung jawab. Benci sama dia? Benci, saya benci banget sama dia. Benci sekali? Benci sekali. Oke, Rudy, silakan Rudy. Mau di netralisir dulu. Oh, disadarkan dulu aja. Tarik nafas lagi dulu. Keluar. Oke, relax. Oke. Setiap tarikan nafas Anda membawa energi positif ke dalam diri Anda menjadi lebih tenang, lebih semangat, lebih rileks, lebih tenang dari sebelumnya. Dan setiap tarikan hembus nafas tersebut, sensasi tersebut membuat Anda semakin nyaman, semakin rileks. Perasaan apapun yang munculkan lebih positif, lebih tenang, lebih nyaman dari sebelumnya. Dan ketika hitungan 3 berakhir, membuat diri Anda lebih tenang, lebih nyaman, atur nafasnya 1, 2, dan 3. Lebih tenang, lebih nyaman, lebih rileks. Oke, dia tetap tersadar ya tadi ya? Sadar. Oke, saya tanya sama kamu, Sarah, kamu tetap sadar ya? Iya. Kamu sadar apa yang kamu katakan? Tapi lebih enak sekarang rasanya? Lebih lega. Tidak keberatan kan dengan hal ini ya? Tidak. Oke, yang bersangkutan tidak keberatan. Ini bukan merupakan aib buat kamu? Bukan, Mas. ya. Oke, Iya. justru kamu terbantu oleh ini. Oke, Iya. terima kasih Arbi. Rudy, silakan. Tadi saya melakukan kalau dia ini pernah lewat tempat-tempat yang buruk, punya Iya. energi buruk, Iya. jadi saya sudah membersihkannya. Iya. Untuk saya rasakan yang tadi, dia tidak ada pengaruh seperti pelet, tidak ada. Oke. Cuma ada energi-energi yang dia pernah ke tempat itu. Iya. Dia tidak melakukan hal-hal buruk terhadap mantan pacar yang tadi? Dia tidak melakukan, dari energi yang saya tangkap, dia tidak melakukan. Dia cuma ingin melampiaskan secara fisik, misalnya ingin tapi secara fisik. Oke. Itu saking dendamnya dia? Iya. Oke. Dia pernah jadi korban guna-guna atau korban pelet? Dari energinya dia tidak ada. Tidak ada. Oke. Artinya dendam atau rasa dendam yang ada dalam dirinya itu sangat besar ya? Betul. Bukan sama 5 orang yang mencoba melecehkan dia, tapi sama sama mantannya itu apa dua-duanya? Dua-duanya, tapi lebih besar sama mantannya. Sama mantannya, karena dia setelah itu tidak bertanggung jawab, malah meninggalkan dia. Betul. Oke, mungkin di sini tujuan garis tangan itu adalah selain kita mempertemukan mereka berjodoh atau tidak, kita juga mencoba membantu segala macam permasalahan atau sisi-sisi kelam yang pernah terjadi sama setiap orang yang ada di sini. Dan di sini juga kita pengen mencoba mencari solusinya. Bisa nggak rasa dendam atau energi-energi yang tadi kan kamu merasakan panas sekali ya, Arbi ya, itu dihilangkan? Bisa. Oke, bisa mungkin Rudy dan Arbi? Boleh. Arbi, Iya. Kita bantu.
fokus ke ujung sana. Oke. Sekarang ketika saya hitung 1 sampai 3, munculkan emosi tersebut dalam kepalan tangan kanan Anda, munculkan. Oke, kepalkan, semakin lama semakin besar. Munculkan, ciptakan perasaan kecewa, perasaan marah, kecewa, apapun perasaan tersebut yang muncul, munculkan semakin lama semakin besar, lebih besar dari sebelumnya. Ketika Anda mengepalkan tangan kanan tersebut, munculkan perasaan marah tersebut, kecewa tersebut dalam kepalan tangan kanan Anda. Ketika saya hitung 1 sampai 3, biarkan kepalan tangan tersebut menjadi lebih rileks, lebih tenang. 1, 2, dan 3, lemaskan kembali dan hilangkan kembali. Munculkan kembali kenangan tersebut. Semakin lama semakin muncul. Anda kepalkan tangan kembali. Oke, 1, 2, dan 3, munculkan kembali perasaan tersebut. Hilangkan ketika Anda menarik nafas, Anda menarik energi positif di dalam tubuh Anda. Dan seiring dengan hembusan nafas Anda mengeluarkan energi negatif dalam tubuh Anda. Begitu juga dengan kepalan tangan kanan Anda. Biarkan hal tersebut muncul semakin lama semakin besar, lebih tenang, lebih nyaman ketika Anda melemaskan tangan kanan kembali. 1, 2, dan 3, lemaskan. Oke. Mulai sekarang dan seterusnya, ketika Anda menarik nafas dan mengembuskan nafas, Anda merasakan sensasi yang sangat luar biasa, menjadi lebih tenang, lebih nyaman, karena ketika Anda menarik nafas, Anda menarik energi positif ke dalam tubuh Anda, dan seiring dengan hembusan nafas Anda mengeluarkan energi negatif yang tidak berguna bagi tubuh Anda, lebih tenang, lebih nyaman, dan menjadikan pribadi Anda lebih tenang, lebih nyaman, lebih berbaik hati, dan berusaha untuk memaafkan diri Anda, memaafkan orang-orang di sekitaran Anda, dan memaafkan kondisi Anda di masa lalu. Biarkan Anda menjadi pribadi yang sangat baik, lebih tenang, lebih nyaman dari sebelumnya. 1, lebih tenang, lebih nyaman. 2, lebih rileks. 3, jadi pribadi yang sangat bahagia, lebih tenang, lebih nyaman dari sebelumnya. Oke. Enak rasanya? Enak, Mas. Oke, lebih enak? Iya, lebih enak. Jadi saya senang kalau mendengar hal seperti ini, saya senang. Ya, jadi di sini tujuan kita bukannya membuka aib seseorang, dan kamu tidak merasa aib kamu terbongkar ya? Enggak. Justru kamu yang ingin mengatakan sendiri ya? Betul. Jadi saya lebih lega gitu, Mas. Lebih lega, oke. Betul. Menarik sekali, saat pertama kali kita ngobrol tadi, saya terhibur sama kamu dengan banyak sekali hal-hal atau ucapan kamu yang di luar logika. Tapi ternyata kamu punya alasan tersendiri untuk itu. Oke, dan tadi juga ada Dila. Dila, sekali lagi, walaupun kamu tadi sudah bilang tidak tertarik, kamu tertarik tidak dengan Arya? Enggak, maksud ya. Tidak? Iya. Tidak masalah. Oke, nah Sarah, suka nggak dengan Arya? Suka. Suka? Iya, saya tertarik. Bukan hanya pelampiasan dari masa lalu atau trauma kamu? Bukan. Bukan ya? Karena emang ya saya mau dilindungi, mau disayang gitu. Oke. Arya, silakan kamu berada di tengah-tengah sini. Silakan. Tadi Sahara ini yang kau bilang tadi awalnya orangnya setia ya? Oke, silakan di tengah-tengah. Lihat sebelah kiri kamu ada Dila yang tidak suka sama kamu belak-belakan. Dan sebelah kamu lagi ada Sahara yang menyukai kamu. Sebenarnya kamu suka sama siapa? Dila atau Sahara? Sahara. 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 Karena dia suka sama kamu, atau dari awal tadi kan kamu udah bilang 19. Kamu 19 tadi kan nomornya kan? Iya, betul. Dari awal kamu udah bilang pokoknya 19. Udah feeling tuh ya? Itu udah feeling, Kak. Dan udah feeling bakal berjodoh? Insya Allah. Luar biasa loh. Karena penglihatan pertama dari podium itu, ini cewek satu mau dibantu gitu lah. Makanya kamu tadi udah ngatain Dila tuh cerewet gitu ya? Iya. Sementara Sahara itu baik, setia ya? Iya, setia. Oh. Dari segi rambutnya. Dari awal udah suka ya? Iya. Oke, Sahara gimana? Jadi batinnya Disukai gitu. oleh Arya? Ya pas banget lagi. Pas banget lagi. Iya. Oke, jadi ini jodoh nih, berjodoh nih. Insya Allah. Hah? Amin. Oke, silakan mau salaman atau mau apa terserah. Panco kali ya. Iya. Oke, Rudy dan juga Arbi, kira-kira khususnya Rudy deh. Kamu melihat ini berdua ini cocok ke depannya bagaimana? Prediksi kamu. Oke, prediksi saya 80% cocok. 80% cocok, oke. Karena si pria sendiri dia tahu kekurangan dia, yaitu dia butuh sesuatu untuk memperkuat dirinya sendiri. Iya. Dan itu ternyata berguna untuk pasangannya. Cocok lagi. Iya, dan pasangannya pun menerima dia sebagaimana apa yang dia inginkan. Iya. Jadi mereka saling melengkapi satu sama lain. Luar biasa. Untuk energinya, Arbi? Untuk energi lebih Sarah nanti diobatinya oleh pasangannya nanti. Oh, bisa ya dia ya? Mengobati lebih. Jadi Oke, luar biasa. masalah di masa lalu psikologis ya secara psikologis Oke, terbaik. luar biasa. Kalau begitu, Dila juga mohon maaf kamu belum mendapat jodoh hari ini. Umur saya 40 lebih loh.
Oke, ya. Mbak Astrid. Oke, nggak apa-apa, tinggal izin aja. Oke. Tinggal izin. Kalau begitu, silakan untuk kalian bertiga dan yang berjodoh selamat, silakan kembali ke ruang VIP. Dan silakan. Ya. Garis tangan Arya mengarah ke takdir hidup Sahara. Apakah benih-benih cinta akan terus berkembang dalam kisah indahnya di garis tangan? Selamat untuk Arya dan Sahara. Oke, dan pemirsa garis tangan, selamat untuk Arya dan juga Sahara. Dan di belakang saya masih ada 29 kandidat wanita yang tersisa dan masih ada 30 kandidat pria. Kita akan saksikan setelah ini, tetap di garis tangan.